Oke, perkenalkan nama saya Gilbert Christoph Stefanus Nebahu dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa variabel tipe data yang ada di Java beserta fungsinya. Nah, variabel tipe data di Java itu ada 5. Pertama ada string, ada int, ada float, char, dan boolean. Nah, apa fungsi dari kelima variabel ini? Di video kali ini saya akan menjelaskan kelima fungsi variabel data ini secara sederhana. Walaupun kelima variabel ini mempunyai banyak fungsi, tapi kita akan mempelajarinya secara dasar dulu. Nah, pertama ada string. String adalah variabel yang berfungsi untuk menyimpan teks, biasanya disertai dengan tanda kutip dua. Lalu ada int atau integral, variabel yang berfungsi menyimpan bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif, tanpa angka di belakang koma. Lalu ada float, variabel yang berfungsi menyimpan bilangan desimal dengan presisi tunggal. Lalu ada char, variabel yang berfungsi menyimpan satu karakter seperti huruf atau simbol. Nah, untuk mengisi variabel char ini kita menggunakan kutip satu. Lalu yang terakhir ada boolean, variabel yang menyimpan nilai kebenaran, yaitu true atau false. Oke, sekarang lanjut kita pindah ke VS Code. Nah, di sini saya telah membuat beberapa contoh dari kelima variabel tersebut. Ya, saya tidak tulis manual karena mungkin akan memakan terlalu banyak waktu, jadi saya akan menjelaskannya secara sederhana. Oke, mari kita pindah ke string. Nah, pertama kita pilihkan dulu string. Seperti yang kita lihat tadi, string digunakan adalah variabel yang berfungsi untuk menyimpan teks disertai dengan kutip dua untuk awalnya. Nah, pertama kita mengisi public class void main. Ya, untuk variabel stringnya saya mempunyai dua variabel, pertama adalah nama dan hobi. Di sini untuk variabel nama yang telah saya isi ada nama saya Gilbert. Lalu untuk variabel hobi ada bermain game. Nah, lalu kita mengeluarkannya, mencetaknya, di print gitu istilahnya. Jadi di sini saya buat nama saya untuk variabel katanya, untuk subjeknya adalah nama saya adalah plus name plus lagi karena kita buat subjek baru hobi saya plus hobi. Nah, setiap kita mengisi variabel baik itu string, hobi atau untuk mencetaknya, jangan lupa untuk menggunakan titik koma. Oke, sekarang kita coba apakah yang telah saya tulis ini keluar atau enggak. Oke, kita tulis Java test string dot Java. Oke, hasilnya keluar ya. Nama saya adalah Gilbert, hobi saya adalah bermain game. Nah, karena saya rasa saya sudah cukup menjelaskannya secara sederhana, mungkin sekarang kita bisa pindah ke int. Mana int ini? Ya, ini int. Nah, kita ulik kembali fungsi int. Int adalah variabel yang berfungsi menyimpan data bilangan bulat, bisa positif atau negatif tanpa angka di belakang koma. Nah, tanpa angka di belakang koma berarti cuma angka doang.
Jadi kita buat lagi seperti biasa, kita buat public class-nya, baru public statusnya, kita masukkan variabelnya int umur sama dengan 20, lalu kita print system out, kita buat subjeknya umur saya plus umur. Kalau ada kata-kata tambahan lain bisa dibuat subjek lain plus tahun. Oke, kita coba untuk melihat hasilnya. Java test int t.java. Oke, untuk yep. Oke, hasilnya keluar ya. Subjeknya umur saya, lalu variabelnya umur 21 tahun. Nah, sebenarnya int ini bisa juga digunakan untuk penjumlahan. Contohnya mana? Yang saya lupa. Oh, ini ada di sini. Nah, begitu. Nah, kita bisa menggunakan int ini, variabel int ini untuk menghitung jumlah dari beberapa bentuk atau gabungan variabel yang akan kita hitung jumlahnya. Contohnya, misalnya ini saya buat int variabel apanya, pensil sebanyak 2, lalu ada int buku, ada variabel bukunya 2, lalu ada penghapus 1, pena 1. Nah, bagaimana cara untuk menjumlahkan ini? Nah, kita buat lagi jumlahnya dulu. Jadi kita bisa buat int jumlah, buat variabel pertama itu pensil, lalu buku, menghapus, dan pena. Lalu kita printkan supaya bisa kita lihat apa hasilnya. Nah, kita masukkan subjeknya, jumlah peralatan saya sebanyak, plus variabel yang telah kita buat adalah variabel jumlah ini. Lalu kita coba lihat hasilnya. Java, nama file menghitung Java. Kita lihat file sudah betul namanya. Oke, maaf saya ngomong dulu, suara saya agak serak. Oke, kita lanjut. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Jumlah peralatan saya sebanyak 8. Tapi kira-kira bisa nggak kalau kita nggak pakai int jumlah ini, langsung aja gitu? Bisa. Oke, kita coba ya. Int jumlah ini kita hapus. Lalu kita coba untuk menjumlahkan semuanya. Kita coba ya kan. Pertama masukkan variabel pertama apa tadi? Pensil, lalu tambahkan apa lagi? Buku, lalu tambahkan penghapus, lalu tambahkan pena. Oke, kira-kira bisa nggak kalau kita buatkan pensil, buku, penghapus? Oke, tipe mantap sekali. Dan pena, kita coba ya. Java menghitung, maksudnya mantap sekali, hitung .java. Bisa. Nah, ternyata tidak bisa karena dia menggabungkan keempat variabel ini secara langsung seperti kata-kata gitu. Jadi
Ya mungkin saya salah, tapi apa namanya, kalau kita mau menjumlahkan keempat variabel ini, kita harus membuat variabel baru, jumlah. Nah, agar bisa mengetahui gitu berapa jumlah dari keempat variabel ini. Nah, kita coba lagi masukkan variabel pensil, tambah buku, tambah penghapus, tambah tengah. Nah, lalu kita hapus lagi, lalu kita buat lagi variabelnya kembali, variabel jumlah. Nah, kita coba kembali menghitung buat Java. Nah, ada yang error nih. Apa yang salah kira-kira? Rupanya kita nggak memasukkan titik koma di sini setiap menyelesaikan variabel yang telah kita isi. Nah, kita coba lagi. Java menghitung Java. Mantap, ada yang salah aku. Hitung Java. Nah, muncul dia jumlah peralatan saya sebanyak 8. Jadi kalau kita mau menggunakan int ini untuk menghitung barang, kita harus membuat variabel baru untuk menghitung ke, contohnya kayak keempat variabel ini. Nah, saya rasa kita udah bisa pindah ke variabel berikutnya, yaitu float. Float seperti yang kita tahu berfungsi untuk menyimpan angka desimal. Nah, bagaimana contohnya? Nah, seperti biasa kita buat float, kita buat nama variabelnya, di sini saya buat variabel nilai, lalu buat angkanya. Nah, di variabel float ini lupa saya memberitahu harus menggunakan ini huruf F ini. Kenapa? Ya udah dari sananya. Jadi di sini ada float nilai dan angkanya 80,5. Kita memakai F dan titik koma seperti biasa. Lalu kita printkan sistem out, print buat subjeknya nilai anak itu adalah buat plus nilai. Nah, kita coba apakah bisa atau enggak. Float Java dulu, lupa saya. Float Java tool, yep, coba. Nah, nilai ujian anak itu adalah 80,5. Nah, ada juga contoh lain, contoh dari float. Bisa lihat di sini. Nah, banyak ini kan. Nah, float ini juga bisa digunakan untuk menghitung juga bisa digunakan untuk menghitung. Contohnya kayak menghitung barang, tapi yang menggunakan persenan juga bisa. Ya, sesuai kondisi. Di sini saya menggunakan apa namanya? Seperti kita ke kafe lah gitu. Pesan barang kan. Lalu ada harga barangnya, lalu di kafe tersebut ternyata ada diskonnya. Nah, kita kita apa? Mencari tahu di sini bagaimana total dari semua variabel ini ditambah dengan persentase diskonnya. Nah, float juga bisa pakai persentase diskon. Nah, sini kita lihat
Deklarasi dan inisiasi variabel dengan tipe float. Dengan catatan angka desimal harus menggunakan titik sebagai pemisah, bukan koma. Lalu, seperti yang saya bilang tadi, sufiks f wajib ditambahkan untuk menandakan ini adalah float. Nah, jadi float ini wajib menggunakan sufiks f yang untuk menandakan bahwasanya ini float. Oke, mari kita lihat contohnya. Di sini saya sudah buat float harga kopi. Di sini saya buat harga kopi 8.50, lalu harga cake 12.75, lalu ada harga nasi goreng 13,5. Lalu kenapa di sini ada char? Nah, char ini seperti kita lihat, char adalah variabel yang berfungsi menyimpan satu karakter seperti huruf atau simbol. Nah, fungsi char itu nanti saya jelaskan di yang berikutnya, tapi intinya fungsi char ini untuk menampilkan satu karakter, baik itu simbol ataupun huruf, dengan menggunakan titik satu. Nah, sini kita buat lagi presentasi diskon. Presentasi diskon 10% dalam bentuk desimal. Nah, di sini saya buat float dengan variabel presentasi diskon 0,10 f. Lalu kita menghitung total harga awal, subtotalnya. Nah, jadi kita mentotal dulu berapa harga kopi, harga cake, atau harga nasi goreng. Oke, permisi sebentar. Oke, baik, lanjut. Terima kasih. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, menghitung total harga awal subtotal. Nah, kita lihat di sini berapa total harga awalnya itu, ya seperti di entry tadi. Kita hitung dulu variabelnya. Berapa harga kopi ditambah berapa harga cake ditambah berapa harga nasi goreng. Kalau kita mau kemudian buat lagi variabel baru. Nah, variabel baru itu apa? Ini yang kita buat tadi, diskon tadi ini, agar bisa dipakai untuk total harga ini. Nah, bagaimana buatnya? Kita buat float dengan variabel jumlah diskon sama dengan total harga. Nah, buat simbol ini dikali presentasi harga diskon. Lalu kemudian terakhir kita menghitung total harga akhir setelah diskon. Lalu kita tulis float total harga akhir sama dengan total harga awal dikurangi jumlah diskon. Nah, kemudian kita tampilkan hasil perhitungannya. Nah, karena di sini cukup banyak, jadi kita sistem untuk ngeprintnya itu satu-satu aja supaya rapi gitu. Tapi kalau misalnya kita buat sistem printnya itu berjejer, nanti jadi nggak paham gitu. Nah, kita buat di sini sistem outprint. Kita buat di sini rincian belanja untuk menampilkan rincian belanja. Lalu di baris ke-25 ini kita tulis variabel kopi tambah char yang telah kita buat tadi di sini, variabel char ditambah lagi harga kopi. Nah, kira-kira kalau misalnya dua variabel ini kalau menggunakan tambah bisa nggak? Bisa, karena ini kan cuma seperti kayak int tadi, ini cuma menggabungkan dua variabel yang sama ataupun berbeda. Jadi bisa aja, kecuali kalau misalnya kita buat di sini float gabungkan char sama floatnya, nah itu baru bisa. Kita lihat lagi di sini ada cake.
Kita buat di sini, tambahkan variabel char-nya, lalu masukkan harga cake-nya, variabel cake-nya, lalu di nasi goreng buat lagi tambah dolar, baru masukkan lagi variabel harganya yang di sini untuk floatnya, harga nasi gorengnya. Nah, lalu kita buat lagi total harga awalnya, kita masukkan lagi. Intinya dolar ini cuma untuk menampilkan lambang aja ya. Lalu kita masukkan lagi total harga awal, masukkan lagi variabelnya yang tadi kita udah buatkan. Lalu masukkan lagi berapa diskonnya. Di sini saya buatkan 10% kan, kayak tadi. Masukkanlah variabel jumlah diskonnya. Nah, di sini kita yang pentingnya lihat total bayar akhir. Total bayar akhir tadi kan, kita masukkan total bayar akhir kan, yang udah kita buat di sini. Total bayar akhir sama dengan total harga awal ditambah jumlah diskon. Nah, sekarang kita lihat gimana hasilnya. Kita tuliskan dulu ini, lalu kita buat Java plus s float. Kecil dulu ya. Dot Java, lihat gimana hasilnya. Nah, muncul di sini harga kopi 8,5 dolar. Lalu ada harga cake 12,75 dolar. Ada harga nasi goreng 13,5 dolar. Kita hitung total harga awal. Jadi total dari semua ini 34,75 dolar. Lalu kita dapat diskon nih 10%. Nah, diskon yang kita dapat berapa? Diskon yang kita dapat di sini adalah 3,475001 dolar. Jadi berapa yang kita bayar? Nah, sesuai yang kita hitung tadi, total harga awal tambah jumlah diskon, yang kita bayar adalah 31,275 dolar. Nah, seperti itu. Jadi banyak fungsi float ini ya, kurang lebih sama juga sama kayak INT tadi yang di sini. Jadi tergantung kegunaannya, dengan tergantung kondisionalnya aja, bagaimana cara ini digunakan. Oke, sepertinya kita sudah bisa sampai di sini. Sekarang kita pindah ke yang kita telah lewati tadi, char. Nah, seperti yang aku bilang tadi, char itu variabel yang berfungsi menyimpan satu karakter seperti huruf atau simbol. Lalu dia menggunakan titik satu. Kenapa pakai titik satu? Ya, udah aturannya begitu. Jadi kita ikuti aja kayak mana aturan penggunaan Java ini. Jadi di sini kita buat sini kan public class, nama filenya, lalu buat static voidnya psvm, lalu kita buat di sini variabelnya karakter char inisial. Sini saya buat inisialnya apa, untuk variabelnya buat itu namanya inisial. Saya buat di sini lagi, lalu kita print buat subjeknya. Inisial nama saya adalah, buat tambahkan inisialnya, lalu kita jalankan Java s char Java. Nah, inisial nama saya adalah Gil. Udah gitu aja. Jadi intinya cara ini ya mau fungsi untuk mencetak satu karakter, kayak huruf atau simbol, ini pun bisa kita ganti. Misalnya kita buat simbolnya dolar, oke. Jadi kita buat lagi di sini, kita ganti inisi apa,
lambang dolar Amerika adalah, oke kita coba apakah bisa diubah atau enggak ya. Nah, inisial apa nih, lambang dolar Amerika adalah, jadi tidak tidak harus huruf ya, bisa juga simbol. Jadi tergantung, sama juga kurang lebih sama kayak string atau apa. Jadi fungsinya ini untuk mencetak apa yang kita tulis saja sesuai kegunaannya. Lalu sekarang kita pindah ke bolenan. Nah, bolenan ini agak susah kayaknya ini. Nah, bolenan. Bolenan, variabel yang menyimpan nilai kebenaran yaitu true atau false. Nah, apa maksudnya true atau false? Ya kita lihat di sini. Pertama kita deklarasikan dulu inisiasi variabel boolean. Kita buat di sini variabel booleannya Java itu menyenangkan sama dengan true. Lalu kita cetak nilai variabelnya. Kita cetakkan, kita buat subjeknya. Apakah Java itu menyenangkan? Kita buat, tambahkan variabel floatnya. Baru ini di sini ada if dan else. Apa itu if atau else? Nah, if ini untuk membuat kemungkinan. Contohnya seperti kalau misalnya if Java itu menyenangkan, kita buat di sini. Kalau misalnya true, yang keluar ini. Kalau misalnya false, keluarnya ini. Gitu. Nah, kita coba variabel boolean bisa diubah nilainya. Coba kan, Java itu menyenangkan sama dengan false. Buat lagi, kita salin aja dari sini, sini. If Java itu menyenangkan, kita cetak nilai variabelnya kurang lebih sama, lalu kita lihat hasilnya. Java test boolean, ini agak tipe ya, aturannya boolean cuman jadi boolean ya gak apa-apa lah. Java, oke. Nah, sini muncul apakah Java itu menyenangkan? True. Kita lihat lagi di if-nya. Jika Java itu menyenangkan, ibaratnya bahasanya gitu. Jika Java itu menyenangkan sama dengan true, maka yang keluar itu ini. Lalu jika Java itu menyenangkan sama dengan false, maka yang keluar. Jadi if false ini menentukan lah jawaban atas ya apa, dua jawaban lah yang telah ditentukan lah kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya true ini, kalau misalnya false ini. Jadi lihat apakah Java itu menyenangkan? True. Kalau begitu mari kita belajar. Lalu false-nya, apakah Java itu menyenangkan? False. Mungkin perlu eksplorasi lebih lanjut. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jadi bisa nggak kalau misalnya kelima variabel ini digabungkan? Bisa. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini saya sudah buat beberapa variabel ya, baik itu string, int, char, dan boolean. Oh ya, floatnya saya lupa tambah di sini, tapi nanti kita tambahkan. Di sini saya buat string nama saya Gilbert,
Di sini saya buat hobi saya bermain game, INT umur 18, char, inisial saya G, lalu kita buat di sini floatnya boxnya apa ya, boxnya nilai, kita buat saja nilai ya, nilai ujian kita buat nilai ujian saya. Kita coba buat di sini berapa boxnya, bilanglah 80,5. Nah, F ini lalu kita ke box juga. Coba halo, nama saya. Oke, masukkan variabel namanya, umur saya, variabel umur, lalu tahun, hobi saya adalah hobi, jadi saya nama saya. Oke, lalu apakah saya suka jalan-jalan? Sini ada kemungkinan buat false. Sebenarnya sini bukan kemungkinan sih, tapi kebenaran. Kita coba kita ubah jadi kebenaran. Nah, ganti lagi di sini kebenaran. Oke, sekarang kita tes, coba kita print java variabel dot java. Halo, nama saya Gilbert, umur saya 18 tahun, hobi saya main game, isi nama saya lagi, saya suka jalan-jalan tuh. Nah, kita lupa nih masukkan floatnya. Bisa langsung kita tambah di sini. Spasi kan dulu. Oke, tambah tip nilai ujian saya minggu lalu salah buat di sini variabelnya float. Nah, coba lagi, coba. Nah, ada yang error di sini. Variabel kelas Java expected. Mana caranya? Coba kita periksa. Kebenaran ini yang kebenaran hanya karena satu file sama ya variabelnya, jadi kita kembalikan aja lah. Kemungkinan atau apa ya, boolean jawabannya lah, jawaban. Coba lagi di sini ganti jadi jawaban. Kita lihat lagi. Misalnya ya, yang pemilih tidak fokus. Variabel floatnya itu tadi nilai ujian. Nah, kita clearkan dulu, kita coba lagi variabel Java-nya. Nah, muncul dia. Halo, nama saya Gilbert, umur saya 18 tahun, hobi saya adalah bermain game. Inisial nama saya
lagi, apakah saya suka jalan-jalan? True. Nah, ini dia salahnya lagi. Kita lupa untuk membuat spasi pada subjeknya, makanya dia langsung kayak tergabung dia. Itu salahnya itu karena maaf, karena ini bisa dempet ya kalau misalnya gak dikasih spasi, karena kan kita cuma menggabungkan aja. Kita clearkan dulu, lalu kita ulangi. Nah, mulai dia. Nama saya Gilbert, umur saya 18 tahun, hobi saya bermain game. Inisial nama saya adalah G. Apakah saya suka jalan-jalan? Ini jawabannya adalah true. Nilai ujian saya minggu lalu adalah 80,5. Nah, ada juga cara lain, seperti yang di bolenan tadi, atau enggak di vlog tadi ya. Karena kan nggak enak gini kan kata-katanya kalau kita lihat kan, lalu nulisnya pun agak susah kan, harus digeser. Jadi kalau kayak gini sebenarnya nggak masalah, tergantung cara kita memakainya, cuman supaya lebih rapi. Nah, bagusnya itu kita coba di sini di contoh variabel nomor 2 ini. Nah, ini sama dia, string nama, hobi, segala macam. Kita tambahkan floatnya, float nilai ujian 80,5 F titik koma. Nah, kita tambahkan lagi sini, kita printkan nilai variabelnya, kita cetak nilai variabelnya. Apa kita buat? Tadi kita buat nilai, jangan lupa ketik nilai ujian saya minggu lalu adalah. Nah, kita spasi, tambahkan variabel yang udah ditulis, nilai ujian. Oke, cek apakah ada yang salah. Semua sudah titik koma, nilainya sudah true, float sudah masuk. Coba kita clearkan dulu, clear. Kita coba Java variabel 2 Java. Nah, muncul dia. Kenapa di sini berdempetan? Sini kita lihat kan, karena di sini kita nggak kasih spasi. Kita coba lagi variabel 2.java. Nah, halo, nama saya adalah Gilbert, umur saya 18, hobi saya bermain game, inisial nama saya adalah G. Apakah saya suka jalan-jalan? True. Nilai ujian saya minggu lalu adalah 80,5. Di sini sepertinya bisa kita tambah variabel baru ya, contohnya kayak gini. Tahun. Kita clear, coba bisa. Yap, bisa, walaupun nggak ada spasinya. Nah, jadi sebenarnya kelima variabel ini bisa digabungkan, bisa dipakai masing-masing, semua tergantung cara kita untuk memakainya. Tapi saya di sini menjelaskan secara dasar fungsi-fungsi dari string, dari int, dari char, dari float, dari boolean.
sebenarnya nggak susah-susah kali, ini kan cuma menampilkan beberapa, ini perannya cuma menampilkan beberapa karakter atau subjek yang mungkin susah kan untuk ditampilkan. Jadi saya rasa saya sudah menjelaskan semua dari kelima variabel ini. Saya akan menutup video ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang uh, kelima variabel tipe data yang ada di Java ini. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya yang kurang dipahami, ataupun juga kalau suara saya agak sedikit pelan, mohon maaf karena suara saya agak sedikit serak ya, karena saya udah ngetek video ini udah beberapa kali, jadi ya mohon maaf lah kalau ada sedikit ketidaknyamanan dalam menonton ini. Nah, jika ada saran atau masukan, bisa kita sharing-sharing, karena kita juga masih pemula kan, jadi kita harus belajar dari dasar. Sedangkan ahli aja masih belajar, masih kita enggak ya kan. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.